Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi sabahatil kainat bihamdihi wa anatil wujuhu li'azamatihi wa majdihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita beribu-ribu kenikmatan sehingga kita bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan di tahun ini dengan penuh keberkahan. Kedua kalinya, salawat serta salam tak lupa juga kita haturkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah seperti sekarang ini dengan adanya cahaya dinul Islam. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkanlah saya menyampaikan sedikit tentang doa dan istighfar di waktu yang mustajab. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya aku akan memperkenankan bagimu apa yang engkau inginkan. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau menyembah kepadaku akan masuk ke neraka jahanam dengan keadaan hina. Quran Surat Al-Ghafir ayat 60. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada ayat tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan agar kita senantiasa berdoa kepadanya, meminta ampunan dengan niat yang ikhlas. Maka Allah akan memperkenankan bagi kita. Dan pada sebuah hadis riwayat Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, pada suatu hari Nabi Shallallahu alaihi wasallam ditanya, "Wahai Rasul, apakah ibadah yang paling utama?" Kemudian beliau menjawab, doa seseorang untuk dirinya sendiri. Hadis riwayat Al-Bukhari. Pada hadis tersebut mengartikan bahwasanya doa dalam surat Al-Ghafir tersebut mengartikan doa itu adalah sebuah ibadah. Lalu kapan saja sih waktu yang mustajab terkabulkannya doa? Yakni yang pertama saat menjelang sore hari, lalu yang kedua di antara waktu azan dan waktu iqamah, lalu yang ketiga saat hujan turun, lalu yang keempat saat seseorang terzolimi, dan yang terakhir yakni di saat bulan suci Ramadan. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan kali ini, di bulan suci Ramadan ini, bulan yang paling utama dan salah satu waktu yang mustajab terkabulkannya doa. Marilah kita memperbanyak ibadah kita, memperbanyak permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dituliskan dalam sebuah artikel Musliani yang berjudul Waktu-waktu yang mustajab terkabulkannya doa. Bahwasanya di bulan suci Ramadan ini terdapat banyak sekali keberkahan yang kita peroleh. Salah satunya yakni terkabulkannya doa seseorang yang berpuasa ketika ia sedang berbuka. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, bahwasanya ada 3 perkara doa yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya yakni doa seseorang yang berpuasa ketika berbuka. Hadis riwayat Tirmidzi. Lalu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada satu waktu lagi yang mustajab terkabulkannya doa, yakni malam yang paling utama daripada malam 1000 bulan. Malam yang istimewa karena di situ Al-Qur'an diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni di malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar adalah malam yang paling utama, malam yang sangat istimewa bagi kita semua. Dan di malam itu juga kita dianjurkan untuk memperbanyak ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya juga memperbanyak doa kita kepada Allah. Sebagaimana diceritakan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, yang artinya, pada suatu hari saya bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasul, menurutmu sebaiknya jika aku bertemu dengan bulan suci Ramadan dan malam Lailatul Qadar, apakah yang seharusnya aku ucapkan?" Kemudian beliau menjawab, "Berdoalah,
Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni, yang artinya, ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun dan Engkau menyukai sifat pemaaf, maka ampunilah aku. Hadis riwayat Tirmizi. Lalu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di bulan suci Ramadan ini sebaiknya kita memperbanyak ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak ampunan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan sekali-kali kita menyia-nyiakan waktu di bulan suci Ramadan ini, karena bulan suci Ramadan ini adalah bulan yang sangat mulia dan bulan yang hanya datang satu kali dalam setahun. Dan bahwasanya celakalah dia jika ia bertemu dengan bulan suci Ramadan tetapi ia tidak mendapatkan keberkahan, tidak mendapatkan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah orang-orang yang rugi. Jadi kita tidak boleh menyia-nyiakan bulan suci Ramadan ini dengan melakukan yang hal-hal tidak bermanfaat. Jadi kita harus memperbanyak ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Nun wal qalami wa ma yasturun, akhirun kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.